Salam damai sahabat KDJ, selamat bergabung di acara Kisah di Balik Jubah bersama saya, Angelina Santi. Acara Kisah di Balik Jubah, kita akan mendengarkan sharing daripada Pastor, Romo, biarawan, biarawati, suster, mengenai bagaimana mereka menanggapi panggilan hidupnya dan bisa berada di posisi mereka sekarang ini. Nah, bersama saya di studio hari ini sudah hadir seorang bruder dari Depok, cukup dekat, tapi orangnya kalem-kalem gimana gitu. Ada bruder Thomas Bambang Hasta Winarno Adi OFM. Betul ya, bruder ya? Betul. Panggilan bekennya adalah Bruder Wiwin. Nih, kita tepuk tangan dulu dari studio untuk Bruder Wiwin. Bruder Wiwin, cerita awal dulu, bruder. OFM ini apa, bruder? Biar sahabat KDJ tahu. OFM itu Ordo Fratrum Minorum. Kalau di Indonesia kan Ordo Saudara-saudara Dina. Saudara-saudara Dina. Dina. Oke, ini maksudnya apa nih, bruder? Saudara-saudara Dina. Ya, saudara-saudara miskin ya. Saudara-saudara miskin. Oh, Dina dari Hina Dina iya. itu. Oh, oke. Jadi fokusnya ini adalah ke pelayanan untuk saudara-saudara Dina. Di Fransiskan itu semua bisa melayani apa. Seperti saya sendiri di bidang kesehatan. Oh, kesehatan. Lalu ada bruder kami yang menjadi dokter, sekarang ada di Rumah Sakit Boro, praktek di sana. Guru ya banyak. Terus apa itu seperti teknik sipil ada. Oke, kita sekarang mundur sedikit dulu ya, sahabat KDJ. Kita mau ngobrolin tentang masa lalunya bruder. Nah, bruder dari keluarga Katolik atau non Katolik? Dulu bapak saya belum. Jadi kami, bapak saya Muslim, ibu saya Katolik. Oh, keluarga mix ya? Iya. Oke. Tapi karena bapak saya tentara, jadi ya bebas untuk ini. Dan kebanyakan anak-anaknya ikut ibu. Ikut ibu. Ada berapa saudara, bruder? Kami ada 12. 12, oke, banyak sekali. Ya. Oke, 12 berapa pria, berapa wanita, bruder? 7 pria, 5 wanita. 7 pria, 5 wanita. Kakak saya yang pertama dan yang kedua dan yang ke-6 itu Muslim ya. Ikut bapak dulu. Ikut bapak, oke. Kakak saya yang ketiga pendeta di gereja baptis. Pendeta, wow. Lalu saya sendiri di Fransiskan. Ini keluarganya mewakili Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, bruder ya. Iya. Bruder, panggilan pertama kali itu muncul di usia berapa? Saya setelah pertengahan kuliah ya, di situ saya agak ini hidup mau apa gitu ya. Oh, jadi ini udah sempat ngerasain kuliah dulu ya, bruder ya? Hidup ini mau apa gitu. Lalu dalam kebingungan itu teman saya sudah menjadi rahib di Trapis. Lalu dia minta, udah kamu ke biara kami saja. Saya ke sana, ya seminggu memang nyaman ya, cuman nih tempatnya bukan tempat saya juga nih. Karena dia kan stabilitas roti di tempat situ aja, nggak kemana-mana. Lalu saya pulang, ya masih bingung juga ya. Lalu saya jalan-jalan ke Sindanglaya, ke Panti Asuhan Santo Yusuf itu, ketemu almarhum Pater van der Laan. Saya lihat ini pastor aneh banget, jubahnya dekil banget, jelek banget tuh, dekil betul. Tapi karena saya mau itu, akhirnya saya pakai jubah itu dengan bangga. Ya terus saya ketemu, saya tanya paternya, Pak, ini Fransiskan, ini pusatnya ada di Keramat. Dulu masih gabung dengan Vincentius Putra. Nah, lalu ya sudah ketemu begitu, ada rupanya ada jenis lain gitu. Saya kan hanya kenal Yesuit dan Projo waktu itu, karena paroki saya Yesuit dan Projo.
ketemu Fransiskan. Lalu ya sudah, saya pulang masih bingung juga. Suatu saat main ke Katedral Bogor. Katedral Bogor itu ada seminaris Stella Maris. Saya tanya, pastor habis misa, almarhum Lori Ranggo, saya tanya, Pastor ini apa sih seminar ini? Kamu tanya-tanya masuk. Langsung dipanggil. Masuk. Udah bulan Agustus, Pastor. Udah nggak apa-apa masuk. Udah saya masuk. Ternyata gini seminar ini sekolah apa? Malam minggu biasanya kita keluyuran ya latihan kur. Ya sudah. Tapi karena saya udah mengikuti, udah saya jalanin aja dengan jatuh bangun. Nah itu akhir dari pendidikan, kongregasi kan datang ke seminari, promosi, selalu yang diutamakan bahwa sehat jasmani dan rohani. Rohani saya lumayan sehat lah, jasmaninya enggak. Karena kan saya punya kelainan darah. Ini berarti dari muda sudah diketahui? Udah. Dari kecil ya? Ya, punya kelainan darah, lalu udah nggak masuk lah. Suatu saat saya jaga pintu katedral. Jaga pintu katedral, lalu Monsinyur Mikael almarhum, waktu itu provinsial kami mengunjungi para Fransiskan yang di Bogor. Saya buka, saya salam gitu, ditanya, ya adik kamu mau kemana? Pulang, Pater. Kok pulang? Gereja membutuhkan tenaga? Iya, tapi gereja nggak membutuhkan saya. Kenapa? Saya sakit, Pater. Jadi udah nggak ini ya. Lalu dia dengan santainya, ya sudah. Tapi kamu mau jadi ini biarawan? Iya. Sudah, kamu jadi Fransiskan aja. Fransiskan yang sakit. Maksudnya apa, Pater? Menghayati sakitmu sebagai seorang Fransiskan. Jadi menghayati kefransiskanan dalam keadaan kamu kondisimu sakit. Senang sekali saya ini. Terus setelah itu saya masuk postulan di Jogja. Setahun lalu masuk tahun 1984 tuh 86 masuk novisiat Transitus Depok. Setelah itu selesai Transitus Depok, di novisiat selesai, kami pindah ke mengikuti pendidikan di Driarkara. Di Driarkara, di pertengahan itu tiba-tiba saya anfal sakit. Dan dokternya bilang, frater nih harus di tempat yang sejuk. Jadi saya waktu itu dikirimlah ke Sindanglaya untuk rehabilitasi ya, untuk kesehatan. Di situ sampai akhirnya saya sehat lagi. Saya kembali lagi, terus saya bilang, Pater, kalau untuk menjadi seorang imam agak berat dengan kondisi saya seperti ini. Terus kamu mau apa? Bagaimana kalau saya di keperawatan? Paling tidak saya tahu ya kondisi saya ini. Ya sudah, saya ikut. Ya sudah kalau kamu mau itu. Lalu saya ikut tes Karolus, masuk di Karolus. Dan lulus. Lalu tugas pertama saya adalah mendampingi seorang pastor yang sudah sepuh banget. Saya mendampingi dia sambil saya mempraktekkan ilmu saya di rumah Bersalin Melania Bogor, Melania Cibinong. Dengan suster-suster SFF. Ya di sana saya menanam persalinan. Membantu persalinan, proses persalinan. Iya, berdasar dengan ilmu yang didapat dari Rumah Sakit Karolus ya, Luder ya. Kan ada ini. Ya sudah, lalu setelah itu saya dipindah lagi ke Sindanglaya. Saya membantu suster SFF di Poliklinik Santo Yusuf itu. Lalu nggak lama kemudian saya ditarik ke rumah pendidikan di Keramat karena Fransiskan membutuhkan tenaga mendampingi. Ya saya ditarik ke Keramat. Nah,
tahun 95 itu kok saya sudah transfusi, tapi kok masih lemas, masih sakit kepala saya. Dokternya curiga, coba di scan ya di kepala. Di scan kepala, baru ketahuan bahwa saya punya otak. Karena ada tumornya. Jadi selama ini saya nggak tahu punya otak. Begitu di scan ada otak, oh saya baru tahu. Jadi dikasih tahu sama Tuhan ya, Brother Wiwin ada otaknya. Ada otaknya, jadi karena ya udah, akhirnya Prof. Bagaimana Win? Ya sudah, kita jalani bersama. Akhirnya saya menjalani itu, ya transfusi, ya ini, lalu mau dioperasi juga nggak bisa. Nah suatu saat provinsial kami, almarhum Pater Urbanus, bertemulah dengan provinsial dari Jerman. Udah kalau gitu biar provinsi Jerman yang membiayai ininya, apa operasinya di Jerman. Di bawah ini juga nggak bisa. Nah nggak bisa ya udah, saya jalani aja, nikmati itu. Sampai suatu saat ditawari lagi, bagaimana kalau kamu operasi? Saya bilang, saya tidak minta, dia datang. Dia udah nemani lama. Sudah nemani saya lama nih, udah 15 tahun. Sayang kalau mau dibuang sih. Udah best friend nih ya? Iya, udah. Ya sudah akhirnya. Sampai sekarang ya saya masih mengalami kalau lagi sakit ya sakit gitu. Pernah saya tidur berdiri loh selama 2 tahun. Tidur berdiri? Karena terlentang sakit. Duduk sakit, miring sakit. Jadi akhirnya ya udah pakai selendang berdiri lagi. Awal-awalnya ya berat ya, lama-lama ya enak juga. Jadi ini kondisinya tumornya masih ada nih di dalam kepalanya Bruder. Masih. Sudah menjadi bagian keutuhan dari Bruder ya. Dibuang nggak boleh nih Bruder. Sayang, kesian. Demikian juga waktu saya juga mau di transplantasi sumsum. Saya bilang udahlah nggak usah lah, udah biaya mahal juga gitu kan. Ya udah saya nikmati berdua aja dengan mereka bertiga. Tahun 2000 berapa gitu, tiba-tiba perut saya sakit sekali. Saya ke Karolus, empedunya infeksi jarus diangkat. Jadi ini kosong nih, empedu udah nggak ada, limfa udah nggak ada. Nah terus lah, bagaimana Bruder kamu begini? Ya udah, kita nikmati saja. Saya nikmati saja. Yang penting Pater saudara-saudara mendukung. Jadi para Fransiskan mendukung saya sekali. Luar biasa. Jadi kalau itu, tapi pernah ya saya putus asa dan saya hampir pelan-pelan merencana untuk mengakhiri hidup dengan tidak pernah minum obat lagi, berobat lagi. Tapi saya pikir-pikir saya tidak adil ya, karena saudara-saudara saya yang lain bekerja supaya saya bisa berobat, sementara saya tidak bisa, berarti tidak adil terhadap saudara-saudara saya. Akhirnya saya yang mengaku dosa ya, terus provinsialnya udah kamu lanjutin lagi, udah saya lanjutin pengobatan lagi. Sampai suatu saat saya diajak teman saya untuk bener ke tempat saya yuk main. Ternyata mereka latihan meditasi ya. Meditasi terus hanya diam, pandang lilin. Itu aja bayangin lilin lalu ucap Maranatha, Maranatha. Itu hanya untuk konsentrasi sampai akhirnya ngelihat cahaya. Nah itu yang saya lakukan. Dan sekarang setiap saya sakit atau sepi atau ini saya ke dalam meditasi itu. Dan sudah 4 tahun saya tidak transfusi lagi. Wah puji Tuhan. 4 tahun nggak transfusi lagi. Terus tumornya juga nggak terlalu bereaksi.
ya seperti ini gitu loh. Maka orang-orang bilang, Bruder mujizat sekali ya. Saya bilang, mujizat terbesar saya tuh kalau saya bangun pagi, saya bisa bangun. Nah itu mujizat terbesar saya hari ini. Saya masih bilang. Hidup ya, masih hidup. Masih bernafas. Jadi ya nikmati aja gitu loh. Waktu sakit ya sakit. Kalau berobat ya berobat. Jadi kalau enggak bisa beraktivitas, ya beraktivitas sesuai dengan kemampuan. Seperti kegiatan kemarin gitu kan. Itu juga kegiatan itu juga membuat membuat saya bertumbuh dan berkembang dalam kepercayaan. Amin. Nah, yang membuat saya bisa bertahan itu pastilah doa rosario. Rosario setiap hari? Iya. Bruder ya, oke. Ekaristi. Dan bacaan rohani, lalu meditasi. Itu yang membuat saya ini. Walaupun kadang-kadang kalau lagi sakit rosarionya nggak selesai ya, tiba-tiba rosarionya jatuh di bawah, saya tertidur. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Sehingga pada waktu 25 tahun hidup membiara, mereka terutama pembimbing saya itu heran juga ya, bisa bertahan itu sampai Frater bilang, Bruder, rahasianya apa sih supaya bisa sampai 25 tahun hidup membiara? Ada 2 saya bilang. Pertama, jangan meninggal sebelum 25 tahun hidup membiara. Oh itu ada benchmarknya ya, Bruder ya? Jangan meninggal sebelum 25 tahun hidup membiara. Oke. Yang kedua, jangan keluar dari ordo sebelum 25 tahun hidup membiara. Dia agak jengkel 2 bulan gak ngomong dengan saya. Tapi benar. Jadi sahabat KDJ, ini perjuangan Bruder ya, bahwa tadinya rencananya adalah mau jadi Romo, mau jadi Pater. Tapi ternyata Tuhan memberikan perjuangan lain, bahwa dengan badannya, maaf ya Bruder, rongsok ya kita bilangnya Bruder ya, dari awal ya kan, berkebutuhan khusus, harus transfusi darah ya kan, dan semestinya harusnya operasi ya, tapi Tuhan memberikan jalan kepada Bruder untuk bahwa ini pelayanan Bruder ya, rasain dulu sakit-sakit yang di dalam, jadi nanti sampai sekarang juga melayani orang sakit ya Bruder ya. Keren banget. Aduh, masih hidup sampai sekarang, bukti nyata loh. Tadi obatnya ada 4 ya, sahabat KDJ. Yang pertama adalah rosario, ekaristi, bacaan rohani, dan meditasi. Ini dilakukan secara rutin setiap hari ya Bruder? Setiap hari. 25 tahun membiara, baik-baik aja. Saya sekarang sudah 37 tahun. 37 tahun membiara. Jadi 3 tahun lagi 40 tahun. Kita rayakan nanti ya Bruder ya. Sehingga kalau satu saat pembimbing rohani saya umur 86, udah hebat sekali sahabat, sampai 86 tahun Pater sehat. Dia bilang gini, saya tuh kagum dengan kamu. Saya sampai 85 tahun ini, saya kan dalam kondisi sehat. Kamu 62, tapi badanmu udah seperti itu. Dan kamu bisa bertahan. Lebih hebat kamu dari saya. Saya pikir benar juga. Iya, benar loh. Benar, untuk orang yang sakitnya, kita boleh kategorikan cukup parah ya. Bruder tuh terlihat sehat sekali. Sehat sekali. Wajahnya tuh tidak terlihat kuyu gitu kan, tidak terlihat kurus kering gitu kan. Literally terlihat seperti orang sehat. Iya. Sehingga waktu kami melayani di Lampung, itu Suster FSGM sering saya itu dulu teman saya di Karolus. Udah lama nggak ketemu saya, Bruder masih hidup. Respon pertamanya adalah, iya, Bruder masih hidup. Lalu kalau saya ke Karolus juga teman-teman saya, Bruder masih hidup. Karena udah memang nggak pernah hubungan lagi kan. Iya, nggak ada kabar gitu kan Bruder ya. Bruder masih hidup. Semakin muda aja Bruder. Oh berarti saya tua kalau dia makin muda. Bruder harus tetap hidup ya, menceritakan mujizat dari Tuhan, kebaikan Tuhan ya, salah satunya di kisah di balik jubah. Kebaikan Tuhan selalu saya rasakan setiap hari ya.
entah yang baik, entah yang buruk, pokoknya itu berkat lah untuk saya. Sehingga ya kemarin orang ya sering lah ya. Waktu kemarin kita panggilan juga, bener, apa sih enaknya jadi Bruder, jadi romo? Pertama, yang jelas bahwa kita tidak pernah dimarahi oleh mertua. Ya nggak punya mertua juga sih Bruder. Tapi dimarahin oleh mertua orang. Iya betul. Nah sekarang tugas saya itu mendampingi saudara-saudara Fransiskan yang tua dan sakit. Dan menarik juga ya, bahwa ternyata orang-orang tua itu hanya butuh didengarkan. Walaupun dia bercerita pengalamannya itu sudah hampir 25 kali saya mendengarnya, itu yang diulang, tapi saya harus mendengarkan dengan baik. Dan satu hal lagi, yang saya bersyukur bahwa karena ada tumor di otak saya sering lupa. Sehingga saya tidak perlu beli buku lagi. Saya mempunyai buku Mengikuti Jejak Kristus, Thomas A. Kempis, Imitasi. Itu sudah saya baca berulang-ulang. Tapi karena lupa terus, jadi buku itu baru terus. Diulang lagi. Oke, ini blessing in disguise berarti ya, Bruder. Termasuk tadi mendengarkan cerita saudara-saudara Fransiskan yang diulang-ulang-ulang, cuman karena gampang lupa, jadi rasanya kayak mendengarkan baru ya, Bruder ya. Luar biasa. Jadi sakit juga membawa kebahagiaan juga ya. Buku itu udah lama sih, berulang-ulang saya baca, kan lupa terus, baru terus buku itu jadinya. Satu buku itu. Dan itu menarik untuk saya, buku itu. Dan itu yang membuat saya selalu gembira ya. Dan semuanya ini hasil dari saya menyerahkan diri seluruhnya pada Tuhan, dan Tuhan menanggapinya iman saya ya dengan begini. Sehingga sekarang ini ya nikmati aja sakitnya, biar mereka mengakhiri hidup bersama dengan saya gitu. Amin. Bruder, kita mundur sedikit lagi ya, Bruder. Dulu Bruder kuliahnya jurusan apa, Bruder? Sebenarnya saya di pertanian ya. Pertanian, oke. Nah, tapi ya karena terpanggil itu ya. Iya. Dari pertanian terus. Ini sempat selesai nggak, Bruder? Atau langsung belok? Tidak sempat, langsung belok. Oh, langsung belok, oke. Nah, langsung masuk biara, terus di STF. Orang tua reaksinya gimana? Ini kan udah kuliah nih ya, udah tengah jalan pertanian, IPB berarti? Ya. Itu kan masuknya gak gampang. Tapi kan ini semacam D3-nya ya. D3. Nah, tapi dari orang tua bagaimana? Ini udah kuliah tengah-tengah kok tiba-tiba belok gitu? Enggak, orang tua saya sih terserah aja. Oh, terserah. Nah, yang penting anak-anaknya gembira dengan pilihannya masing-masing. Okay. Nah, yang penting harus bertanggung jawab pilihannya itu aja. Dan di sini saya terus di STF juga tidak selesai, akhirnya selesainya di Carolus. Jadi Carolus itu Bruder belajar ulang lagi dari awal ya? Iya. Pendidikan kesehatan? Iya. Karena beda sekali kan. Nah, jadi apa Bruder? Akademi keperawatan ngambil? Iya, waktu itu. Nah, di situ ya untuk paling tidak untuk saya sendiri ya. Iya, betul. Tapi ternyata saya masih punya kekuatan ya bisa bantu suster di rumah sakit bersalin. Oke, luar biasa. Sekarang Bruder sehari-hari di Depok. Di Depok. Di Provisiat. Itu melayani saudara-saudara Fransiskan itu. Iya, mendampingi mereka sambil juga mendampingi para novis ya. Para novis ya. Setiap hari Selasa saya mengajar para novis. Saya mengajar mereka dan mendampingi yang tua. Setelah masih ada sisa, ya saya mempunyai 6 kucing. 6 kucing di biara.
6 kucing, Hmm. 5 anjing, Banyak juga ya, Bruder ya? dan beberapa ayam. Beberapa ayam, oke. Nah, di luar itu kehidupan Bruder adalah juga pelayanan di beberapa kegiatan retret ya, Bruder ya? Sekarang saya mengurangi itu ya. Mulai, oke. Saya mengurangi itu karena selain usia juga semakin kerasa juga ya. Biar bagaimanapun ada masanya. Jadi yang saya mendampingi orang-orang tua juga udah lelah juga ya. Udah mulai berasa tua juga ya, Bruder ya? Apa? Ya harus realistis juga ya. Bahwa ya, itu jadi mereka katanya saya menjadi contoh mereka gitu. Iya, sangat. Nah, kalau ini ada yang sakit rewel, gini aja saya lihat tuh Wibin. Betul sekali. Udah sakit tuh masih ngurusin kamu yang sakit. Bawa tumor lo kemana-mana lo. Ya kan? Bawa tumor. Udah nggak punya, tadi udah nggak punya limfa, empedu, ring udah 5. Ring sudah 5, oke. Punya ring 5 tapi nggak bisa dipamerin. Iya, ring 1 itu aja ya, Bruder ya. Nah udah, itu jadi kalau mereka ketemu, kalau mereka tidak lihat saya, udah sakit nih jangan-jangan. Nggak percaya Bruder. Kalau nggak dengar cerita dari Bruder langsung ya, kita melihatnya Bruder baik-baik aja. Biasa orang begitu. Sehat paripurna. Orang bilang begitu kadang-kadang yang baru, Bruder paling bohong nih. Iya. Ya udah, mudah-mudahan kamu tidak sakit seperti saya ya. Nah mendampingi, karena saya sakit, jadi saya mendampingi orang sakit juga. Ya saya tahu ya, kalau mereka marah berarti sebenarnya mereka bukan marah pada kita, marah diri sendiri. Itu saya udah alami gitu loh. Jadi karena saya pernah punya sakit, jadi melayani orang sakit ya agak mudah. Ya. Oke, Bruder, dari sekian puluh tahun, aku ngomongnya udah puluh tahun Bruder ya. Dari sekian puluh tahun melayani orang sakit Bruder, ada nggak satu kisah yang paling berkesan buat Bruder? Di mana? Terserah, apakah mau di rumah sakit bersalin atau pada saat melayani senior-senior Fransiskan? Pada waktu saya menangani persalinan, dengan ada 3 lilitan tali pusat di leher. 3 putaran melilit leher si bayi. Dan itu yang saya hanya bisa berdoa, dan benar Tuhan menolong benar. Harus saya sampai saya kagum sendiri dengan ibu itu sehat, kuat, bayi itu juga sehat, kuat, dan ternyata saya bisa menangani itu dengan ketenangan dan akhirnya bisa bersyukur bahwa ini. Sehingga saya akan sangat marah kalau orang tidak hormat sama ibu ya. Perjuangannya luar biasa. Apalagi sampai membentak ibu itu saya rasa miris sekali. Karena saya tahu waktu ibu melahirkan tuh taruhannya nyawa ya. Yang kasus ini prosesnya berapa lama, Bruder? Prosesnya hampir 30 menit. Saya waktu itu hampir, aduh ini anak kalau kekurangan oksigen kan parah. Efeknya panjang. Akhirnya dengan beberapa suster yang mendoakan, saya menangani dan itu. Sebenarnya anak itu bayi itu sudah lama ditelan suster, tidak lahir-lahir. Terus suster bilang, Bruder, ini ibu ini nggak lahir-lahir, coba Bruder tanganin. Ya saya lihat ini udah pembukaan 5, 6, 7, 8, 9, pembukaan 10. Ya udah, ternyata anaknya perempuan. Jadi dia perempuan maunya dengan saya. Iya, mau ketemu Bruder langsung. Bruder masih sering pulang ke rumah? Enggak. Keluarga ada di mana, Bruder? Keluarga sih ada di Jakarta. Cuman kan ibu bapak saya udah meninggal. Dan adik kakak saya punya hidupan sendiri. Iya, jadi ya udahlah, mereka aja yang datang ke biara.
Oh, mereka yang sering mengunjungi Bruder ke biara ya? Iya. Oke, menarik. Bruder, ini dengan perjalanan panjang Bruder, ya, terutama yang paling menarik adalah dengan kondisi kesehatan Bruder yang tidak paripurna, tapi tetap bisa melayani sampai sekarang. Bruder boleh dong kasih pesan buat kaum muda di sana, ya, juga para orang tua, para penonton sahabat KDJ, para sahabat KDJ, ini pesan untuk menanggapi panggilan itu seperti apa? Ini Bruder udah contoh nyata ya, bahwa kekurangan fisik ya itu tidak menghalangi, gitu. Ya, apapun jenis panggilannya ya, entah membiara, entah berkeluarga, kita harus percaya pada penyelenggaraan lahir dan harus setia. Tuhan yang minta kita setia untuk segala macam apapun yang kita pilih. Dan untuk yang sakit, ya nikmati saja. Memang nggak mudah ya, tapi dengan kita percaya penyelenggaraan lahir semua bisa teratasi kok. Dan kalau udah bisa menikmati sakit, semuanya yang menjadi indah. Terasa gampang ya, Bruder ya, semuanya ya, luar biasa, keren. Bruder, kalau sahabat KDJ mau ketemu Bruder, boleh? Boleh. Mampir kemana Bruder? Cari Bruder kemana? Ya, saya kan tinggal di Depok, mau ketemu di mana gitu. Datang aja ya, ketok ke Depok ya kan, mau ketemu Bruder Wiwin, siapa tahu mau dengar cerita langsung atau mau dengar penguatan dari Bruder bahwa Bruder adalah contoh mujizat Tuhan yang nyata, hidup baik-baik saja. Tadi sudah kelainan darah, ring jantung 5, nggak ada limpa, nggak ada hati, nggak ada empedu, ya, ada tumor di kepala sampai sekarang. Masih bisa ngobrol bersama kita, sharing dalam kisah di balik juga. Bruder, terima kasih banyak untuk penguatannya. Terima kasih untuk hadir berbagi dengan kami. Saya Angelina Santi, mohon undur diri sahabat KDJ. Kita akan bertemu kembali di episode kisah di balik jubah berikutnya. Bruder Wiwin, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, dan terima kasih juga telah diundang ke tempat ini. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.